Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Heber Van Messi Pinto Meliala dari tim 2 KKN Undip tahun 2020-2021 yang melaksanakan kegiatan KKN di Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Nenik Wayanti, SE MSI. Berikut kegiatan saya, selamat menyaksikan. Yang pertama, saya mengajarkan 6 tahap cara mencuci tangan yang benar kepada anak-anak di lingkungan 3 Kelurahan Gung Negeri. Jadi di sekitar rumah saya banyak anak-anak yang berkeliaran yang kemudian saya panggil dan ajak untuk belajar mencuci tangan. Tahap yang pertama adalah dengan menggosok antar telapak tangan, kemudian menggosok punggung tangan, kemudian menggosok antar telapak tangan, kemudian menggosok antar sela-sela jari, kemudian menggosok ibu jari dengan gerakan berputar, dan yang terakhir menggosok kuku dengan telapak tangan lainnya. Selanjutnya, kami membuat hand sanitizer dengan membeli alat dan bahan sebelumnya. Yang pertama, kami memasukkan alkohol 70% ke dalam botol-botol kecil, kemudian menambahkan minyak bayi ke dalam botol tersebut agar hand sanitizer-nya menjadi wangi. Hand sanitizer ini nantinya akan kami bagikan kepada masyarakat. Selanjutnya, di sini saya menyiram tanaman jagung dengan membantu petani di ladang. Kemudian di sini ada peternakan milik salah satu peternak di desa Kelurahan Gung Negeri, di mana banyak sapi yang nantinya akan dipotong sekitar umur 2 atau 3 tahun. Di sini juga saya menyempatkan untuk memberi makan kepada sapi-sapi tersebut, memberi makan wortel, dan juga sayur-sayuran kepada mereka. Jadi di sini saya mendapati bahwa mata pencarian utama dari warga di Kelurahan Gung Negeri adalah dengan menjadi petani dan peternak. Kemudian di sini kami pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan untuk cuci tangan. Kemudian kembali kami mengajarkan dan mengedukasi anak-anak di Kelurahan Gung Negeri untuk menjaga kebersihan dan mengajari mereka cara mencuci tangan yang benar, yaitu dengan 6 tahap dalam 20 detik. Di sini anak-anaknya berbeda dari anak-anak yang sebelumnya dan mereka sangat kooperatif dan mau belajar bagaimana cara mencuci tangan yang benar, serta cara hidup sehat dan bersih. Baru cuci. Gitu ya. Atau main-main. Gitu. Cuci Kalau ya. misalnya cuma pakai hand sanitizer, nggak cukup. Oke? Jadi nggak apa-apa, sebagusnya, sesering mungkin kalian cuci tangan. Kalau misalnya kalian megang sesuatu atau jumpa orang, cuci tangan gitu ya. Karena sekarang kan ada COVID, tahu kalian COVID kan? Nah. Nah, gitu dia caranya biar nggak kena COVID. Kemana-mana pakai masker ya. Oke. Setiap hari tapi masker itu lagi dicuci. Iya. Beli bakso tadi kalian di depan kan pakai masker. Sesebi bakso cuci tangan. Jangan cuci baksonya. Oke? Begitulah keseruannya. Selanjutnya, di sini adalah video saat kami mengajarkan mereka bagaimana cara mencuci tangan dengan 6 tahap tersebut. Kembali saya jelaskan. Yang pertama tentu basahkan tangan pakai sabun. Kemudian yang pertama adalah menggosok antar telapak tangan. Digosok, gosok terus sampai berbusa. Kemudian yang kedua menggosok punggung tangan, digosok. Kemudian yang ketiga menggosok antar telapak tangan.
Yang keempat, menggosok antar sela-sela jari. Yang kelima, tentunya ibu jari digosok juga dengan arah berputar. Dan yang terakhir, menggosok kuku dengan telapak tangan lainnya. Kemudian, tangan kembali dicuci, dibasahkan dengan air. Begitulah cara mencuci tangan yang benar. Semoga diterapkan ya teman-teman yang menonton. Kemudian, di sini karena saya positif COVID-19, jadi saya harus melakukan sosialisasi melalui platform Zoom. Di sini saya mengumpulkan beberapa anak remaja, kemudian saya mengajarkan mereka bagaimana cara mencegah COVID-19 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama adalah memakai masker dengan benar. Jadi, saat ini penggunaan masker diharapkan double ya, teman-teman. Yang pertama adalah memakai masker medis di bagian dalam, kemudian memakai masker kain di bagian luar, atau memakai masker KN95. Kemudian banyak yang sering salah juga nih. Jadi dalam penggunaan masker double ini, bukan masker medisnya yang double, atau bukan masker kainnya yang double. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, hal ini harap diperhatikan ya teman-teman. Karena ini telah terbukti secara penelitian. Kemudian yang kedua adalah dengan rutin untuk mencuci tangan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada 6 tahap mencuci tangan yang benar ya teman-teman. Harap diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah dengan selalu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang terakhir adalah hidup sehat dan bersih. Kemudian, di sini saya juga mensosialisasikan mengenai syarat minimal umur bagi pengendara bermotor dan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Ini berangkat dari keresahan masyarakat yang banyak melihat anak di bawah umur sudah mengendarai kendaraan bermotor atau yang sudah cukup umur namun belum memiliki SIM tapi sudah mengendarai kendaraan bermotor. Kemudian setelah ini kita akan menyaksikan profil desa dan potensi unggulan dari Kelurahan Gung Negeri yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Pinta Joshua Purba SH selaku Lurah Kelurahan Gung Negeri. Ini adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Kabanjahe yang berada di Kabupaten Karo. Dan Kelurahan Gung Negeri berbatasan dengan sebelah timur dengan Desa Murah, sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Gung Leto, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ketaren, dan di sebelah utara berbatasan dengan Remas dan Desa Gunuraya. Di sini penduduk kita ada sekitar 12.190 jiwa, terdiri dari 3.100 kepala keluarga, dan di sini kebanyakan kita berpenghasilan dari petani dan pedagang, sebagian dari PNS TNI Polri. Di mana beberapa tahun ini kita terdampak COVID di seluruh dunia, termasuk juga di Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, di Kelurahan Gung Negeri. Nah, di sini kita sudah mengalami pandemi COVID. Ini adalah 2 tahun lebih. Nah, di masa-masa pandemi COVID ini, masyarakat kita sangat-sangat terdampak karena dari penghasilan juga terdampak, baik itu dari pedagang, baik itu dari pertanian, semua terdampak. Dan perlu kita juga banyak yang terpapar karena COVID-19 ini. Oleh sebab itu, kami dari Kelurahan Gung Negeri sangat prihatin terhadap pandemi ini. Oleh sebab itu, kita telah laksanakan beberapa penanganan seperti penyemprotan disinfektan, mematuhi prokes, dan bahkan kita telah membentuk
PPKM di kelurahan kita bersama dengan TNI Polri. Contohnya dulu apa yang telah kita laksanakan kepada masyarakat kita, bagi yang kena COVID-19 kita tracing ke rumah dan kita berikan itu swab antigen, mana tahu nanti kontak langsung terpapar juga atau positif, kita akan bawakan ke tempat isolasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Karo. Kalau tentang perekonomian ini, kita ada 75% yang kena terdampar, termasuk tentang keuangan kita. Perekonomian kita itu sangat lemah karena dampak ekonomi ini, karena terdampar COVID-19 ini. Dan sebab itu kami himbau untuk masyarakat kita, mari kita jaga prokes dan jaga kesehatan kita supaya kita tetap terlepas dari COVID-19. Dan mengenai anak didik kita yang telah ditempatkan KKN di sini, itu sudah kita laksanakan bersama sama anak kita ini. Mereka sudah bergabung sama kita baik dalam penanganan COVID, baik dalam pendidikan, begitu juga dengan kesehatan. Dalam kita selain bekerjasama yaitu gotong royong, belajar bersama anak-anak, tracing bersama yang KKN di sini, itu sudah kita laksanakan bersama-sama. Dan pekerjaan yang lain juga telah kita berikan kepada anak kita yang KKN di sini, seperti kita kelurahan ini dan melayani masyarakat. Suatu kita bekerja sehari-hari, dan kita ini kita berikan pekerjaan melayani masyarakat bagaimana layaknya pegawai di Kelurahan Gung Negeri ini. Dan banyak juga kegiatan yang lain yang telah dilaksanakan dan bersama dengan pegawai kelurahan ini. Kami juga banyak mengucapkan terima kasih selama anak didik kita yang KKN di sini